Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya kepada sahabat-sahabatku, berbagai secara penting teman-teman berada. Pada kesempatan siang kali ini saya ingin membahas sebuah pertanyaan ya sahabat dari teman kita. Bertanya tentang, Mas, kenapa ketika kita memotong anak kecil atau balita menggunakan clipper, ya clipper itu nggak bisa kepotong, atau hanya seperti kita menyisir, nggak kepotong, bahkan kesulitan atau bahkan bisa menjambak atau menggigit mesinnya, atau nggak kepotong, ya intinya nggak kepotong. Dan ini juga saya alami dulunya ketika saya pernah memotong anak kecil, karena memang rambut anak kecil tidak seperti rambut orang dewasa sahabat ya. Rambutnya sedikit halus, masih tipis, dan terkadang ketika kita mencukur yang masih balita itu terkadang kita agak takut karena juga kepalanya masih kurang keras, atau masih empuk ya, masih empuk, dan kalau nangis ya kita bingung. Dan kalaupun kalaupun kita letakkan mesin kita di kepalanya, terkadang kita nggak terlalu tega ya sahabat. Jadi solusi yang saya tawarkan kepada sahabat semuanya, bahwa untuk mencukur anak kecil atau balita itu saya merekomendasikan sahabat menggunakan trimmer ya, karena pisaunya ini sangat sesuai dengan karakter rambutnya. Beda dengan kita pakai clipper. Clipper di sini karena sulit itu karena ya ini kurang mepet, atau terdapat renggang-renggangan yang terlalu banyak ya. Dan ini tidak sesuai dengan karakter rambut si anak kecil tadi atau balita, dan bahkan agak berat ya. Jadi saya sarankan kepada sahabat semuanya, ketika ingin mencukur anak kecil silakan menggunakan trimmer ya. Dan di sini ada trimmer yang sangat sesuai ya. Ini kelasnya untuk para sahabat semuanya yang konvensional, yang masih pemula dan pangkas yang sederhana. Sahabat bisa membeli trimmer Keme 5021. Karena apa? Karena pada trimmer Keme 5021 ada guardnya sahabat ya. Ada guardnya 1 sampai 3. Itu bisa sahabat gunakan untuk mencukur rambut anak balita atau anak kecil. Ini sangat mudah sekali dan sangat saya sarankan kepada sahabat semuanya, supaya apa? Supaya lekas kepotong rambutnya dan cepat ya. Karena kalau kita untuk mencukur rambut anak kecil kalau nggak cepat, terkadang nanti anaknya itu nangis atau rewel ya. Dan terkadang juga kita juga segera, karena juga terkadang kita itu nggak teganan dengan anak kecil kalau mau mencukur rambut. Jadi usahakan secepat kilat, cepat mungkin ketika kita mencukur anak kecil, usahakan pakai trimmer bagaimanapun mereknya ya. Sahabat bisa gunakan trimmer, tapi saya sarankan pakai trimmer Keme ya. Kalaupun trimmer yang lainnya itu saya nggak tahu apakah ada guardnya. Kalau saya pakai ini, dan ini biasanya dipakai oleh teman-teman kita sesama pangkas rambut yang masih pemula, bukan kelasnya barbershop ya. Kalau barbershop saya nggak tahu. Dimanapun saya potong rambut ya, tadi barbershop di sekitaran saya di Madiun ini, sahabat saya yang kebanyakan memakai trimmer Keme 5021. Dan di sini ada guard ya sahabat ya. Ada guard yang ukuran nomor 3. Nomor 3 ini sahabat bisa gunakan untuk mereka anak kecil. Sebentar ya sahabat ya. Saya carikan, ini angka nomor 3. Ini bisa sahabat gunakan untuk anak kecil yang mungkin orang tuanya minta potongan 1 suri atau setengah senti mas rata. Itu sahabat bisa gunakan angka nomor 3 ataupun angka nomor 2. Dan untuk yang model-model mungkin modelnya samping itu tipis, sahabat bisa gunakan langsung cut nomor 3 ini dari atas dulu ataupun dari bawah, silakan langsung saja kita congkel-congkel. Kalaupun nanti orang tuanya minta sedikit agak panjang, sahabat bisa gunakan cut nomor 2 pakai clipper dulu, baru kita gunakan trimmer ya. Kalaupun gundul ya, Mas gundul, anak saya gundul, sahabat bisa gunakan
trimmer langsung ya. Jadi kita nggak takut, karena apa? Trimmer ini kalaupun diletakkan pada kulit anak kecil, 90% tidak akan mengenai kulitnya atau tidak akan membuat sobek atau membuat sakit ya. Dan mungkin kebetulan suaranya agak kencang, nggak apa-apa sahabat ya, karena kita juga inginnya cepat, dan juga ini sangat memudahkan kita pada pemotongan rambut yang masih tipis. Jadi untuk rambut yang masih tipis, untuk anak kecil itu biasanya cepat kepotong pakai trimmer ya, karena sesuai dengan bentuk giginya itu kecil-kecil, beda dengan clipper ya, karena juga besar-besar. Jadi untuk trimmer ini, clipper ini biasanya ketika mudah untuk memotong rambut yang sudah lebat, sudah kaku, sudah besar-besar, itu agak orang tua. Tapi kalau untuk anak kecil bisa gunakan trimmer ya. Jadi itu saja intinya. Semoga sahabat bisa mengambil pelajaran di sini. Nanti sahabat bisa mengolahnya ya sendiri ya. Bagaimana caranya? Sahabat kalaupun belum pernah mencoba, silakan dicoba. Nanti bisa dikembangkan sendiri di rumah. Dan apa manfaatnya, ataupun sahabat mungkin pernah menggunakan trimmer, silakan komen di bawah. Kesannya untuk apa? Untuk sahabat kita semuanya ya, yang mungkin pemula ataupun yang mungkin kebetulan kesulitan ya ketika memotong anak kecil, bisa terbantukan dengan pembahasan kita ini ya. Dan kalaupun untuk rambut yang agak maksudnya rambut di atas ya, ketika kita gunakan trimmer sampingnya pakai cut nomor 3, nomor 2, terus ataupun tipis sekali, nanti sahabat untuk atasnya bisa dipotong pakai ini juga. Saya itu sebenarnya ingin membuat tutorial tentang pemotongan anak kecil ya, karena ada request dari teman saya, tetapi terkadang orang tuanya nggak mau di videoin ya. Ya ini sharing saja untuk pengalaman. Ketika saya ada pelanggan anak kecil atau balita, kebetulan yang atasnya itu minta sedikit panjang, saya biasa menggunakan trimmer sama sisir ya. Jadi ditarik rambutnya langsung sini dipotong. Kalaupun kita pakai teknik jari, itu nanti akan membuat lama sahabat ya, karena anak kecil itu kesannya itu terkadang kepalanya bergerak-gerak. Kalau kita pakai jari nanti kurang cepat. Usahakan kita secepat mungkin ketika memotong rambut seorang balita atau bayi ataupun anak kecil pada bagian atas, usahakan pakai sisir langsung ataupun pakai gunting sahabat ya, untuk hati-hati. Dan untuk akhir dari video ini intinya kita gunakan trimmer sahabat ya, untuk anak kecil yang rambutnya masih tipis dan agak sulit kepotong ketika memakai clipper. Baik sahabat, semoga pembahasan kali ini ada manfaatnya kepada kita semuanya. Semoga sahabat semuanya yang masih pemula, saya doakan tetap semangat, jangan pernah bosan untuk belajar. Ingat, ada tutorial banyak sekali pada teman-teman kita, sampai bisa mencari ilmunya, bisa dikembangkan sendiri. Saya doakan bagi yang sedang merintis, saya doakan cepat dapat pelanggan yang banyak dan setia kepada sahabat semuanya. Sekian dari saya, selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.